Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan kembali menyapa kita melalui renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 40. Demikian firman tertulis. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara, baru hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung sebagai hari khusus memperingati wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib. Peristiwa kematian yang mengenaskan itu semakin memperkuat sesungguhnya tentang pernyataan iman kita bahwa Yesus adalah manusia sejati. Ia lahir, tumbuh, berkarya, menderita, dan wafat. Ya, demikian kepastian alur kehidupan manusia di dunia, berawal dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Setiap manusia yang lahir akan menempuh yang namanya kematian, dan hanya rentang waktu saja yang berbeda bagi setiap kita. Saudara, yang menarik di dalam narasi teks Yohanes ini, di mana memperlihatkan titik terendah Yesus yaitu kematian. Dan di dalam titik terendah itu hanya 4 orang bersisa yang bersama dan setia kepadanya. Sebagaimana kita tahu sebelumnya dalam narasi-narasi kitab-kitab Injil, di mana Yesus berada, di situ banyak orang yang mengikutinya bahkan sampai berdesak-desakan. Tetapi di titik-titik terendah hidup Yesus inilah hanya 4 orang bersisa. Mereka adalah Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, Maria Magdalena, dan Maria ibu Yoses. Yusuf dari Arimatea melawan rasa takut dan meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk mengapani dan menguburkannya. Nikodemus datang dan membantu membubuhi rempah-rempah di mayat Yesus. 2 wanita lagi, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, yang duduk di depan kuburan saat Paskah saat itu terjadi. Saudara yang terkasih, apa yang penting kita hayati di sini? Yesus mati di salib untuk mewujudkan cinta kasih bagi semua orang. Ia dalam mewujudkan kasihnya mampu mempertaruhkan semua yang berharga dari dirinya. Jika sedemikian hal yang telah ia perbuat, dia telah memberikan secara total apa yang dia mampu lakukan untuk menyelamatkan manusia. Bagaimanakah kita yang merasakan anugerah kasih Allah itu? Apakah kita setia berbakti kepadanya seperti keempat orang yang dicatat oleh kitab Injil? Atau kita memilih meninggalkannya dengan berbagai alasan di saat semua keinginan kita tidak terpenuhi, di saat situasi-situasi sulit tidak sesuai harapan kita terjadi? Apakah itu menjadi alasan-alasan untuk meninggalkan Yesus? Saudara, kesetiaan iman kita pada Tuhan akan diuji, salah satunya di saat kita sedang berada dalam kondisi sunyi, yaitu situasi hidup penuh rasa kecewa, marah, sedih, dan berbagai perasaan menggelayut lainnya. Dan di saat-saat itu pun semua orang meninggalkan kita. Di saat semua orang memilih untuk menjauh, malu dan takut. Di saat semua orang memilih untuk mengambil jalan yang berbeda.
Saat itu iman murni penuh keberanian dipertaruhkan, setia pada Tuhan atau meninggalkannya, dan besar harapan. Sebagai anak Tuhan yang memiliki harapan atas kebangkitan, memilih bertahan bersama dengan Yesus meskipun melalui jalan yang sunyi. Sebab dalam iman dan harapan yang kuat, kesunyian akan berganti dengan kegembiraan karena Kristus akan bangkit. Dia akan menang, melawan maut dan melawan kesunyian. Jadi saudara-saudaraku, jika saat ini perjalanan hidup kita terlihat sangat sunyi, berjalanlah meskipun itu setapak. Dan jika situasi seolah-olah membuat kita terhuyung-huyung tanpa arah, bertindaklah untuk mewujudkan setia. Dia yang kuasa akan melakukan yang terbaik melampaui apa yang kita tahu. Yesus akan bangkit dan itu pun membuat harapan bagi kita bahwa situasi akan berganti. Yang sunyi akan digantikan dengan kegembiraan karena kuasa Allah takkan berkurang satupun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, banyak dari antara kami atau mungkin kami pribadi sedang berhadapan dengan jalan sunyi, jalan di mana penuh dengan kemeluh kehidupan kami dan penuh dengan kondisi-kondisi yang membuat kami menderita. Saat-saat itu hanyalah teman setia yang bersama dengan kami. Bapa, tolong kami agar kami juga tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan iman kami. Justru saat-saat sunyi itulah waktu terindah kami datang kepadamu untuk meraih kekuatan dan meraih harapan bahwa hari esok di dalam tangan Tuhan akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, Engkau meneduhkan dan meneguhkan langkah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.